ini kita dapat melanjutkan kewajiban kita menuntut ilmu dalam rangka kuliah SPI ya, dengan topik dinasti-dinasti kecil yang akan dibahas oleh Muhammad ya, Muhammad Rafli, Toha, dan Apriansyah. Oleh karena itu malah kita buka pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja silakan kepada pemateri untuk langsung mempresentasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dinasti-dinasti kecil. Anggota kelompok kami ada saya, Muhammad Rafliza, Muhammad Toha Firdaus, dan Muhammad Apriansyah. Oke, mula-mula kita akan membahas dinasti Tahiriyah. Dinasti ini berdiri di tahun 820 sampai 872 Masehi. Pendiri dinasti Tahiriyah ini adalah Tahir Ibnu Al-Husain. Wilayah kekuasaan dinasti ini di sekitar Khurasan, termasuk Transoxania dengan ibu kota Dimyat. Sejarah pendirinya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa perselisihan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Keduanya ialah putra Harun al-Rashid. Tahrir, pendiri dinasti ini, ialah seorang ahli perang. Dia berhasil memenangkan perang melawan Al-Amin. Kemenangannya tersebut membuat ia menjadi gubernur di timur Baghdad. Tahrir meninggal secara tiba-tiba karena penyakit demam yang dideritanya. Kepemimpinan tersebut digantikan oleh putranya yang bernama Talhah bin Tahir. Tahlah berupaya meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintahan pusat. Ini artinya bahwa dinasti Tahrir pada realitanya masih memiliki hubungan baik dengan dinasti Abbasiyah. Untuk kemajuan dan kemundurannya, untuk kemajuan dinasti ini yaitu pertama meningkatkan kerjasama dengan dinasti Abbasiyah, terutama dalam kaitannya dengan upaya meredam para pemberontakan. Yang kedua adalah melaksanakan perjanjian dengan baik. Yang ketiga adalah memberikan hak-hak Bani Abbas sebagai keluarga penguasa. Yang keempat adalah memperbaiki keadaan perekonomian dan memantapkan keamanan. Yang kelima ada meningkatkan perhatian pada bidang ilmu pengetahuan dan akhlak. Yang terakhir ada berhasil menjadikan kota Nirhapur menjadi pusat peradaban Islam yang patut diperhitungkan. Untuk kemundurannya ada pasca pemerintahan pendirinya, kekuasaan dinasti ini mulai mengalami kemunduran pada saat pemerintahan dipegang oleh anaknya. Wilayah Khurasan mengalami kemunduran yang nampak sangat jelas. Sama itu pula muncul sebuah kekuatan baru dari dinasti Safar di wilayah Sijistan, dan selanjutnya wilayah Khurasan pun dapat dikuasai oleh dinasti Safariyah. Lanjut, Toha. Selanjutnya yaitu dinasti Safariyah yang berdiri pada tahun 867 Masehi sampai 903 Masehi. Dinasti Safariyah merupakan sebuah dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia Islam. Pendiri dinasti ini adalah Ya'qub ibnu al-Lais al-Safar. Nama Safariyah sendiri diambil dari nama pekerjaan pendirinya, Ya'qub ibnu al-Lais, yaitu sebagai tukang barang-barang kuningan atau tembaga. Ketika Ya'qub sudah mulai kuat pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi, ia memulai gerakannya. Ia melakukan peluasan wilayah ke Sijistan dan Punjab. Dan pada tahun yang sama, ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa. Pada tahun itu pula, ia dapat merebut benteng Herat bagian utara, perbatasan wilayah Khurasan. Ia meneruskan untuk menguasai wilayah Makran atau Balukistan dan wilayah Fars. Benteng Kirman telah dikuasai sebelum penaklukan wilayah tersebut. Kemajuan pada dinasti ini yaitu yang pertama penguasaan atas kota Kabul dan kota Bentang Balkh. Yang kedua, merebut Khurasan pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Yang ketiga, meskipun kesuksesan banyak dicapai oleh Ya'qub, tetapi hubungan dengan pemerintahan Abbasiyah masih baik. Yang keempat,
Hubungan baik dengan Abbasiyah itu semakin mengukuhkan pemberian khalifah atas beberapa kota penting antara lain Balkh, Turkmenistan, Kirman, Sijistan. Ada juga kemunduran di dinasti ini yaitu dengan meninggalnya Ya'qub Amr ibn Lais diakui sebagai gubernur. Ia pun akhirnya diakui khalifah sebagai gubernur Sijistan. Di tangan Amr, ia pun tetap berusaha memperluas kekuasaannya. Ia menginginkan wilayah Transoksania yang saat itu secara formal berada di bawah penguasaan dinasti Tahiriyah. Tetapi sesungguhnya yang berkuasa di sini adalah Bani Samaniyah dan ini lebih kuat daripada Safariyah. Pasukan Am dapat dikalahkan oleh pasukan Ismail Ahmad dari Bani Samaniyah dan kemudian Am sendiri ditangkap. Akhirnya semua hasil penaklukan terlepas kembali. Selanjutnya ada dinasti Samaniyah. Dinasti ini berdiri di masa 874 sampai 999 Masehi. Pendiri dinasti ini ialah Ahmad bin Asad bin Saman Khudat. Nama Samaniyah dinisbahkan kepada leluhur pendirinya yaitu Saman Khudat, seorang pemimpin suku dan tuan tanah keturunan bangsawan terkenal di Balkh, sebuah daerah di sebelah utara Afghanistan. Dalam sejarahnya terdapat 12 khalifah yang memerintah secara berurut. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa dinasti ini bermula dari masuknya Saman Khudat menjadi penganut Islam pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Sejak itu Saman Khudat dan keturunannya mengabdikan diri kepada penguasa Islam. Seorang cucu Saman Khudat yang bernama Ahmad bin Asad dalam perkembangannya mulai merintis berdirinya dinasti Samaniyah di era kekuasaannya Farghana. Untuk kemajuan dan kemunduran dari dinasti ini, untuk kemajuannya yang pertama itu memberikan kemajuan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, politik, dan lain-lain. Yang kedua ada tokoh atau pelopor yang sangat berpengaruh di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan pada dinasti ini ialah Ibnu Sina. Yang ketiga yaitu selain munculnya selain itu muncul ada muncul beberapa ilmu kedokteran seperti kedokteran, astronomi, dan filsafat yang sangat terkenal seperti Al-Firdausi, Umar Kasam, Al-Bairuni, dan Zakaria Al-Razi. Selanjutnya ada berhasil menciptakan kota Bukhara dan Samarkand sebagai kota budaya dan kota ilmu pengetahuan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Untuk kemunduran dari dinasti ini ialah pada saat dinasti mencapai kejayaannya, banyak imigran-imigran dari Turki yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Namun bersebab dari tingginya fanatik kesukuan pada dinasti ini, akhirnya para imigran Turki yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan tersebut banyak yang dicopot. Langkah-langkah inilah yang menyebabkan kehancuran dari dinasti ini karena mereka tidak terima dengan perlakuan tersebut sehingga mereka mengadakan penyerangan sampai mereka berhasil melumpuhkan dinasti ini. Selanjutnya ada dinasti Idrisiyah yang berdiri pada tahun 789 Masehi sampai 926 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh salah seorang penganut Syiah yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 172 Hijriah atau 789 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah pertama yang tercatat dalam sejarah berusaha memasukkan Syiah ke daerah Maroko dalam bentuk yang sangat halus. Muhammad bin Idris merupakan salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu cucu dari Hasan, putra Ali bin Abi Thalib, dan terpaksa pergi ke Mesir. Kemudian ke Afrika Utara, di mana prestise keturunan Ali membuat para tokoh barbar Zenata di Maroko Utara menerimanya sebagai pemimpin mereka. Berkat dukungan yang sangat kuat dari suku barbar, inilah dinasti Idrisyah lahir dan namanya dinisbahkan dengan mengambil Fez sebagai pusat pemerintahannya. Halo. Kemajuan dan kemunduran dari dinasti ini adalah yang pertama yaitu kemajuannya pada saat dinasti
Idrisiyah dipimpin oleh Idris kedua sampai Yahya IV. Pemerintah Idrisiyah mampu melebarkan sayapnya dengan sangat baik. Yang kedua, Idris kemudian menjadikan kota Fes sebagai ibu kota pemerintahan pada tahun 808 Masehi. Dinasti Idrisiyah juga memiliki saham dan andil besar dalam perkembangan kultur masyarakat Barbar. Selain itu, peradaban luar biasa yang diukir oleh dinasti ini adalah pendirian Universitas Kairawan yang megah dan terkenal. Untuk kemundurannya, saat kemunduran ini ketika dinasti ini dipimpin oleh Muhammad Al-Muntasir, beberapa wilayah kekuasaan dinasti ini mengalami perpecahan. Kondisi yang demikian inilah yang rentan akan serangan dari luar seperti ancaman serius yang datang dari kelompok Khawarij Rustamiyah di Aljazair bagian barat, meskipun pada akhirnya dapat dikalahkan, dan bahaya lain dari dinasti baru yang lebih besar yaitu Fatimiyah akhirnya melemahkan kekuatan Idrisiyah. Inilah mengakibatkan kekalahan dan kehilangan kekuasaannya di tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 985 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Akhlabiyah. Itu masa dinasti ini ada di masa 800 sampai 908 Masehi. Dinasti Al-Akhlabiyah merupakan sebuah dinasti yang pusat pemerintahnya berada di Kairawan, Tunisia. Nama dinasti ini dinisbahkan dari nama Ibrahim ibnu Al-Akhlab, seorang Khurasan yang menjadi perwira dalam barisan tentara Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Dalam rangka mempertahankan pemerintahan Abbasiyah, itulah kemudian Harun al-Rasyid mengirimkan bala tentaranya ke Ifriqiyah. Kalau sekarang itu dinamakan Tunisia, dan kemudian di bawah pimpinan Ibrahim ibnu al-Khot, dan berhasil menumpas kelompok Khawarij. Dengan keberhasilan yang dicapai itulah Ibrahim mengusulkan kepada Khalifah agar wilayah Ifriqiyah tersebut dihadiahkan kepadanya dan keturunannya secara permanen. Untuk kemajuan dan kemunduran dari dinasti ini adalah yang pertama, kemajuannya itu ada penguasa dinasti Akhlabiyah ini mulai dari Ibrahim I hingga penggantinya mampu menupaskan beberapa pemberontakan yang bermunculan seperti pemberontakan Hamdis di masa 805 Masehi, Zaid ibnu Sahal 822 Masehi, Mansur ibnu Nasir Tanbizi 823 Masehi, dan sebagainya. Lalu ada kemajuan di bidang politik, kemajuan di bidang kebudayaan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, serta di bidang perekonomian. Untuk kemundurannya, setelah Bani Akhlabiyah berkuasa selama 1,5 abad, badai kehancuran mulai mengancam. Lambat laun dinasti ini mengalami tangga penurunan tepatnya pada abad ke-9. Kemunduran ini terjadi di bidang politik yang disebabkan oleh gencarnya propaganda orang-orang Syiah yang dimotori Abu Abdullah al-Asyi'i atas perintah Ubaidillah al-Mahdi, pendiri dinasti Fatimiyah. Kuatnya pasukannya dibentuk kelompok Syiah dari sekte Ismailiyah. Ini kemudian mampu menggulingkan dinasti Akhlabiyah pada tahun 909 Masehi. Di sini ada dinasti Tuluniyah yang berdiri pada tahun 868 sampai 905 Masehi. Awal berdirinya dinasti ini tidak bisa dilepaskan dari seorang tawanan perang Turki yang kemudian dijadikan sebagai pengawal istana Al-Musta'in. Namanya Bayakbek. Pada saat terjadi penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh Al-Mu'taz, Baybek memilih bergabung dengan Al-Mu'taz dan meninggalkan Al-Musta'in. Baybek adalah salah satu orang yang berjasa, sehingga ia menerima jabatan penting tersebut, yaitu menjadi gubernur Mesir. Oleh Baybek, jabatan itu tidak dipegangnya, tetapi diberikan kepada anaknya Ibnu Tulum, yang kemudian ia mendirikan dinasti Tuluniyah pada abad 9 Masehi. Pada tahun 245 Hijriah, Ibnu Tulun secara resmi diangkat sebagai gubernur Mesir. Kemajuan di dinasti ini yaitu yang pertama mendirikan bangunan-bangunan megah seperti rumah sakit Pusat,
Masjid Ibnu Tulun, dan Istana Khalifah yang kemudian dijadikan sebagai peninggalan sejarah Islam yang sangat bernilai. Yang kedua, perbaiki nilometer atau alat pengukur air di Pulau Raufah yang sangat membantu dalam meningkatkan hasil produksi pertanian rakyat Mesir. Kemudian yang ketiga, berhasil membawa Mesir pada kemajuan sehingga Mesir menjadi pusat kebudayaan Islam yang dikunjungi para ilmuwan dari seluruh pelosok dunia Islam. Ada juga kemunduran di dinasti ini, yaitu dinasti Tulun adalah sebuah dinasti Islam yang masa pemerintahannya paling cepat berakhir. Sepeninggal Humarawai, situasi memanas, yaitu setelah Abu Asakir al-Jaisi menggantikan ayahnya yang disebabkan oleh peristiwa pembunuhannya terhadap pamannya, yaitu Mudar ibnu Ahmad ibnu. Lalu diangkatlah Abu Musa Harum sebagai amir yang baru dalam usia 14 tahun. Tampaknya dengan usia yang relatif belia ini menyebabkan Harum kurang cakap dalam mengendalikan suasana yang semakin kacau itu. Kemudian ada dinasti Ikhsidiyah yang pada tahun 935 dan 969 Masehi berdiri saat itu. Untuk dinasti Ikhsidiyah ini didirikan oleh Muhammad Ibnu Tuqi yang diberi gelar Al-Ikhsid pada tahun 939 Masehi. Muhammad Ibnu Tuqi diangkat menjadi seorang gubernur di Mesir oleh Abbasiyah pada saat Ar-Radi atas jasanya yang mempertahankan dan memulihkan keadaan wilayah Nil dari serangan kaum Fatimiyah yang berpusat di Afrika Utara. Selama 2 tahun setelah berkuasa di Mesir, dinasti Ikhsidiyah mengadakan ekspansi besar-besaran dengan menundukkan Syria dan Palestina ke dalam otonomi wilayahnya. Pada tahun berikutnya, Ikhsidiyah menaklukkan wilayah Mekah dan Madinah. Dengan demikian, kekuasaan Ikhsidiyah bertambah besar dan pesat, bahkan menurut Bosworth Kafur, dan pemimpin keempat setelah Ibnu Tuqi, Abu Al-Qasim, Ibnu Ikhsid, dan Ali Ibnu Al-Qisid memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Untuk kemajuan dan kemunduran dari dinasti ini, yang pertama, kemajuannya itu pada masa dinasti Ikhsidiyah ini pula terjadi peningkatan dalam dunia keilmuan dan gairah intelektual, seperti mengadakan diskusi keagamaan yang dipusatkan di masjid-masjid. Kegiatan itulah yang sangat berperan dalam pendewasaan pendidikan masyarakat ketika itu. Dan juga dibangun sebuah pasar buku yang besar sebagai pusat dan tempat berdiskusi yang dikenal dengan nama Syuk al-Warakin. Kemudian ada selama 2 tahun setelah berkuasa di Mesir, dinasti Ikhsidiyah mengadakan ekspansi besar-besaran dengan menundukkan Syria dan Palestina. Untuk kemundurannya sendiri, ada beberapa faktor kehancuran dinasti ini, yaitu selain karena... Bentar, Pak. Ya. Allah. Anda di daerah mana ini? Kalimantan, Pak. Oh, Kalimantan, Masya Allah, pantesan. Duluan. Ya.
Kita lanjut lagi untuk kemunduran di dinasti ini ada beberapa faktor, yaitu selain karena serangan yang terus-menerus dilancarkan Fatimiyah pada masa sebelum penaklukan oleh Fatimiyah, setelah terjadi pula beberapa penyerangan dari Karmatian ke Syria pada tahun 963 Masehi. Selain itu juga terjadi penyekapan jamaah haji Mesir serta serbuan orang-orang Nubia yang berhasil merampas daerah wilayah selatan. Kemudian ada dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini didirikan oleh Hamdan ibnu Hamdun, seorang amir dari suku Taglib. Putranya Al-Husain adalah panglima pemerintahan Al-Basiyah. Dan Abu Al-Hajjah Abdullah diangkat menjadi gubernur Mausul oleh Khalifah Al-Muqtafi pada tahun 905 Masehi. Pada masa hidupnya, Abu Hamdan ibnu Hamdun pernah ditangkap oleh Khalifah Abbasiyah karena beraliansi dengan kaum Khawarij untuk menentang kekuasaan Bani Abbas. Akan tetapi atas jasa putranya Husain ibnu Hamdan diampuni oleh Khalifah Abbasiyah. Wilayah kekuasaan di Mosul ini terbagi dua bagian, yaitu wilayah kekuasaan di Mosul dan wilayah kekuasaan di Halab. Wilayah kekuasaan di Halab terkenal sebagai pelindung kesejahteraan Arab dan ilmu pengetahuan. Ada pula kemajuan di dinasti ini, yaitu muncul tokoh-tokoh cendekiawan besar seperti Abi Al-Fat dan Utsman ibnu Jimni yang menggeluti di bidang ilmu nahwu. Abu Thayyib Al-Mutannabi, Abu Firas Husain ibnu Nas ad-Daulah, kemudian Abu A'la al-Ma'ri dan Syaif ad-Daulah sendiri yang mendalami ilmu sastra. Serta lahir pula filosof besar yaitu Al-Farabi. Ada juga kemunduran di dinasti ini, yaitu yang pertama, sikap kepaduannya yang tidak bertanggung jawab dan sikap yang destruktif tetap ia jalankan. Dengan sikap seperti itu, Suriah dan Al-Jazirah merasa menderita karena kerusakan yang ditimbulkan oleh peperangan. Hal inilah yang menjadikan kurangnya simpati masyarakat dan wibawanya jatuh. Yang kedua, bangkitnya kembali dinasti Bizantium di bawah kekuasaan Makedonia yang bersamaan dengan berdirinya dinasti Hamdaniyah di Suriah, menyebabkan dinasti Hamdaniyah tidak bisa menghindari dari invasi wilayah kekuasaan dari serangan Bizantium yang energik. Yang ketiga, kebijakan ekspansionis Fatimah ke Suriah bagian selatan. Gimana sudah? Mungkin cukup segitu Pak, presentasi dari kelompok 7. Oh, baik. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 7 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan, Mangga. Yang mau bertanya disilakan. Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Yuk, silakan yang mau bertanya. Ini kesempatan Anda untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan sekaligus juga dapat nilai ya. Karena yang bertanya pasti ditandai oleh saya nanti. Ada yang mau nanya nggak?
Halo? Saya tanya Perli Lipaldi. Peri Lipaldi. Halo? Ya, Kedengaran? Pak, ini udah ada pertanyaan di pesan dalam panggilan. Oh, ada. Ya, saya bacakan nggak Pak? Oke. Oh, mangga. Oke. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya, nama Muhammad Gori Sakti Triwangsa, NIM 11970070046. Izin bertanya, kemajuan-kemajuan seperti apa yang dicapai dinasti Al-Aghlabiyah di bidang ilmu pengetahuan dan perekonomian? Baik. Aghlabiyah ya. Terus yang lainnya selain Qori? Fajar Nasrullah ada? Hadir Pak, hadir. Hadir. Gugun? Gugun Saiful Aziz ada? Hadir, Pak. Ayo, mau nanya nggak? Aldi Anugrah ada? Ada Pak. Ayo, mau nanya nggak? Kori udah nanya. Yuk dijawab dulu aja. Dari pertanyaan Kori silakan. Dinasti Aghlabiyah. Kemajuan-kemajuannya. Silakan Muhammad Rafli dijawab. Sebentar Pak, lagi didiskusiin dulu. Yang mau nanya lagi mana? Ada lagi nggak? Himsagi ada? Himsagi? Himsagi nggak ada ya? Hadir Pak, ada Pak. Oh, hadir. Kurnia Sandi ada? Ada Pak. Muhlis ada? Muhlis? Hadir Pak. Yahdi ada? Hadir, Pak. Ayo silakan, ada yang mau nanya lagi nggak? Atau langsung dijawab silakan. Materi. Ada nggak jawabannya? Biar nggak tahu lama ini, kasihan nunggu kawan-kawannya. Repli. Nah, kayaknya agak nggak nemu kok masih Pak. Kan tadi udah dibahas, ada Aghlabiyah. Iya tadi udah dibahas, cuman ini lagi nyari Pak ininya untuk di bidang ilmu pengetahuan dan perekonomian. Saya baca-baca di artikel itu cuman diberitahu itu pengetahuannya ekonominya maju gitu Pak. Jadi saya masukkan gitu.
Nah, jadi saya nggak materinya paham lah, anunya cuma nggak terlalu garis besarnya banget gitu, nggak terlalu paham sebenarnya Pak. Terus yang lainnya tuh Muhammad Toha, ada jawaban? Muhammad Toha ya? Iya Pak. Ayo, ada jawaban? Lagi coba-coba cari dulu Bapak, semoga aja nemu ini. Dicarinya mah dari kemarin, harusnya sekarang mah langsung jawab. Oke, kalau ada, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang kita bahas sekarang ini mengenai dinasti-dinasti kecil ya. Dinasti-dinasti kecil ini memang muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Ahli sejarah mencatat bahwa sebetulnya secara de facto dinasti Abbasiyah itu berkuasa secara penuh hanya 1 abad saja. Selebihnya itu sudah terjadi disintegrasi, terjadi perpecahan, terjadi kemerdekaan sehingga dinasti Abbasiyah yang tadinya besar, yang tadinya luas itu sudah terbagi-bagi kepada beberapa wilayah sehingga masing-masing wilayah yang dikuasai oleh baik gubernur ataupun wali dalam setingkat bupati ya kalau di kita sekarang atau wali kota itu pada akhirnya tumbuh menjadi kekuatan politik yang semakin besar. Nah, sehingga nanti ada faktor atau ada beberapa penyebab terjadinya atau lahirnya dinasti-dinasti kecil ini. Nah, faktor lahirnya dinasti-dinasti kecil ini, yang pertama ada daerah yang melakukan pemberontakan atau melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat, yaitu dinasti Abbasiyah, sehingga mereka terpisah memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah. Yang kedua, ada faktor karena gubernur atau penguasa daerah tersebut atau di wilayah tersebut itu semakin hari semakin kuat, sehingga kekuatan politik pengaruh gubernur atau penguasa daerah itu pun menjelma menjadi kekuatan besar dan akhirnya dipercaya oleh rakyat untuk menjadi penguasa di daerahnya, dan mereka terkadang ada yang tetap masih menjadikan Abbasiyah sebagai pemerintah pusatnya, tapi secara de facto wilayahnya itu memang betul-betul mendapatkan kemerdekaan secara penuh begitu ya. Yang terikat antara daerah itu dengan pemerintah pusat itu hanya pembayaran upeti atau pajak tahunan saja. Nah, kemudian ada juga tadi gubernur-gubernur atau pemimpin daerah itu menjadi kuat, akhirnya mereka memerdekakan diri dari pemerintah pusat, yaitu dinasti Abbasiyah. Kemudian ada juga karena memang daerah itu tadinya menjadi daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah, tapi pada saat Abbasiyah mengalami kelemahan, kemunduran, akhirnya mereka memerdekakan diri, ya, memerdekakan diri, tidak melalui pemberontakan, tapi dia memisahkan diri dari Abbasiyah. Nah, ini memang terjadi pada masa-masa akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah itu kan secara politik mengalami kelemahan, kemunduran. Nah, pada saat mengalami kemunduran itulah
kesempatan digunakan oleh daerah-daerah yang dikuasai oleh gubernur ataupun wali untuk memerdekakan diri. Nah, itu paling tidak ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa munculnya dinasti-dinasti kecil ini. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa dinasti-dinasti kecil ini sebetulnya lebih banyak daripada apa yang disampaikan oleh pemakalah, ya. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan itu paling tidak ada 4 dinasti lah yang saya akan ulas. Di antaranya adalah dinasti Aghlabiyah ini, ya, yang berpusat di Al-Aghlab di daerah Tunisia atau Afrika Utara, yang didirikan oleh Ibrahim Al-Aghlab. Dinasti Aghlabiyah ini itu adalah sebuah dinasti yang lahir dari seorang gubernur. Kepercayaan Harun al-Rashid waktu itu untuk menguasai wilayah di daerah Tunisia atau Afrika Utara. Kemudian lambat laun dia menjadi populer di daerah itu karena dengan kebijaksanaannya, dengan keadilannya, sehingga dia menjadi besar. Nah, tadinya dia setia kepada dinasti Abbasiyah, tapi lambat laun diberikanlah kemerdekaan atau otonomi penuh lah kepada dinasti Aghlabiyah ini, sehingga dinasti Aghlabiyah ini nanti menjadi dinasti tersendiri dan dia berhasil mengalahkan kelompok-kelompok Syiah pada saat itu, yang notabene kelompok Syiah ini melakukan pemberontakan terhadap dinasti Abbasiyah. Nah, sehingga Ibrahim Al-Aghlab ini di satu sisi dia membantu dinasti Abbasiyah karena sudah terselamatkan lah ancaman-ancaman dari orang-orang Syiah begitu. Nah, kemudian Ibrahim Al-Aghlab ini juga dengan jasa-jasa yang begitu besar ini, akhirnya ya tadi saya katakan dinasti Al-Aghlab ini menjadi besar dan lahirlah dinasti Al-Aghlabiyah ini atau dinasti Aghlabiyah ini. Nah, dinasti Aghlabiyah ini cukup berhasil dalam bidang militer, ya, dalam bidang perang, sehingga dinasti Aghlabiyah ini mampu menguasai beberapa wilayah, memperluas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah awalnya, ya. Tapi ketika mendapatkan kemerdekaan, akhirnya dinasti Aghlabiyah ini menjadi dinasti yang turun-temurun, kemudian wilayahnya bertambah besar karena kekuatan militernya. Dinasti Aghlabiyah identik dengan kekuatan militer, nanti sama dengan dinasti Ayyubiyah, ya. Nah, kemudian pada masa dinasti Aghlabiyah ini bagaimana daerah-daerah yang ada di Tunisia khususnya menjadi daerah yang sangat maju, sangat berperadaban, kebudayaan pun maju di sana. Nah, terutama pada sektor militer, pada sektor pertanian, kemudian juga pada sektor industri, itu mencapai kemajuan dinasti Aghlabiyah ini. Kemudian juga di bidang ilmu pengetahuan pun mencapai kemajuan, namun tidak sesignifikan oleh dinasti berikutnya, ya. Nah, dinasti Aghlabiyah ketika mencapai kejayaan, mencapai puncak keemasan dinasti Aghlabiyah ini, kemudian ada ancaman dari kelompok Syiah, adanya propaganda Syiah, terutama yang dimotori oleh Ubaidillah. Maka kelompok Syiah ini menyusun, menghimpun kekuatan politik, dan pada akhirnya
mampu menjatuhkan dinasti Aglabiyah ya oleh kelompok Ubaidillah. Maka Ubaidillah ini mendirikan dinasti Fatimiyah ya. Kenapa menggunakan dinasti Fatimiyah? Karena mengambil dari nama Fatimah putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, sehingga berdirilah dinasti Fatimiyah yang Syiah. Jadi kita bisa bayangkan dari Sunni, Aglabiyah itu Sunni, kemudian berubah menjadi Syiah, dan pada saat itu dinasti Fatimiyah ini yang Syiah itu betul-betul menjadi dinasti kelompok Syiah yang cukup besar ya, bisa dibilang ini merupakan dinasti kelompok Syiah yang mencapai kemenangan secara politik dan kekuatan dan kekuasaan Fatimiyah ini cukup besar dibanding dengan Idrisiyah yang tadi disampaikan, begitu ya. Nah, jadi pada masa dinasti Fatimiyah ini yang notabene adalah partainya Syiah atau kelompok Syiah atau madhabnya Syiah, ini adalah kelompok Syiah mencapai kejayaan, mencapai kekuasaan yang lebih besar dan lebih lama ketimbang dinasti Idrisiyah. Sehingga inilah di antara kelompok Syiah yang mencapai kemenangan secara politik, begitu. Karena selama ini kelompok Syiah ini kan kelompok yang selalu kalah dalam politik. Namun pada masa dinasti Fatimiyah ini justru kelompok Syiah ini bisa mencapai kemenangannya secara politik dan juga bisa meraih peradaban dan kebudayaannya, begitu, terutama pada masa dinasti Fatimiyah ini. Nah, oleh sebagian orang, bahkan oleh orang Sunni, itu dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti Ubaidun, karena dari keturunan Ubaidillah inilah berdiri dan kuatnya dinasti Fatimiyah. Jadi Fatimiyah ini disebut juga dinasti Ubaidillah, tapi juga disebut juga dinasti Fatimiyah, begitu. Karena memang pendirinya adalah Ubaidillah. Nah, dinasti Fatimiyah ini, kawan-kawan, berkuasa meliputi daerah-daerah Afrika Utara, termasuk juga Mesir. Karena Mesir itu tadinya kan dikuasai oleh Aglabiyah, kemudian dikuasai oleh Fatimiyah. Nah, pada masa dinasti Fatimiyah ini, bagaimana keberhasilan Fatimiyah membangun sebuah peradaban, membangun kebudayaan, termasuk didirikannya Al-Azhar. Jadi Masjid Al-Azhar yang sampai sekarang, kemudian dari Masjid Al-Azhar ini dibangun juga lembaga-lembaga pendidikan yang sampai sekarang kita kenal Universitas Al-Azhar. Jadi Al-Azhar ini dulunya didirikan oleh kelompok Syiah, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah. Nah, namun akhirnya dinasti Fatimiyah mengalami kekalahan oleh dinasti yang lain. Akhirnya yang Al-Azhar yang tadinya Syiah itu berubah menjadi Sunni sampai sekarang, begitu. Nah, dinasti Fatimiyah karena memang secara politik itu menjadi lawan daripada dinasti Abbasiyah dan sekaligus menjadi ancaman politik dinasti Abbasiyah serta dinasti-dinasti yang lain, termasuk tadi dinasti Aglabiyah. Nah, akhirnya dinasti Fatimiyah ini pun mengalami kemunduran-kemunduran, terutama ketika adanya pemaksaan mazhab terhadap orang-orang Sunni, kemudian juga adanya kepemimpinan yang lemah, sehingga
pada akhirnya dinasti Fatimiyah ini mengalami kemunduran. Nah, kemunduran ini juga dipicu ya, dipicu oleh adanya serangan dari kelompok Ayyubiyah. Nah, siapa Ayyubiyah? Ini adalah tokoh yang sangat populer di dunia Islam yang kita kenal dengan Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini dia sebagai loyalis dinasti Abbasiyah, ya, loyalis dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian Salahuddin ini mendapatkan tugas untuk menjatuhkan dinasti Fatimiyah yang Syiah itu. Akhirnya dinasti Fatimiyah jatuh ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi, lalu kekuasaan yang ada di Mesir itu pun berpindah lagi ke tangan Sunni, ya, atau ahli sunnah wal jamaah. Kemudian nanti Salahuddin ketika akhirnya menjadi sebuah dinasti yang disebut dengan dinasti Ayyubiyah. Nah, jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan hanya mampu menjatuhkan dinasti Abbasiyah, tetapi juga yang paling penting lagi dari sejarah Salahuddin Al-Ayyubi ini, dia mampu melawan serangan-serangan musuh Islam, yakni tentara Salib. Karena pada saat ini sudah terjadi perang Salib, ya. Nah, di antara yang melawan tentara Salib itu adalah tentaranya Saladin dengan Salahuddinnya itu sendiri. Nah, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi atau dinasti Ayyubiyah ini bukan hanya menguasai Mesir, tapi juga mampu menguasai daerah-daerah Syam. Nah, daerah Syam itu meliputi daerah Palestina. Nah, akhirnya Palestina pun bisa direbut kembali dan bisa jatuh ke tangan umat Islam kembali, yaitu oleh jasa Salahuddin Al-Ayyubi ini. Sebelumnya kan Palestina atau Yerusalem itu dikuasai oleh kerajaan Kristen ketika Kristen mencapai kemenangan. Perang Salib itu dimenangkan oleh Kristen. Akhirnya Kristen menguasai Palestina dan diantaranya Yerusalem, ya. Kemudian ya Al-Aqsa itu. Nah, ketika dikuasai oleh Kristen, akhirnya bisa direbut kembali dan jatuh ke tangan Islam kembali dengan jasa Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi ini dikenal sebagai pahlawan dalam perang Salib dan sebagai pahlawan yang merebut kembali Al-Aqsa ke tangan umat Islam. Seperti itu. Nah, Ayyubiyah ini, ya, Ayyubiyah ini memang berkuasa juga tidak begitu lama, ya. Kurang 1 abad kalau tidak salah, 1 abad, kurang lebih 1 abad. Kemudian ini yang menarik, ya, yang dinasti keempatnya yang ingin saya sampaikan di sini. Ini juga pemateri, yaitu di masa Ayyubiyah ini atau dinasti Ayyubiyah ini kan di antara kekuatan militer Ayyubiyah ini di mana itu para tentara prajurit dari Ayyubiyah itu diambil dari kalangan budak, ya. Dari kalangan budak ini atau yang disebut dengan mamalik, ya, mamalik. Nah, kelompok budak ini diangkat itu menjadi tentara-tentara terlatih pada masa dinasti Ayyubiyah ini. Akhirnya yang
menguasai secara militer ini adalah kelompok-kelompok Mamalik ini, atau dari kalangan budak ini, yang dijadikan prajurit oleh masa Ayyubiyah ini. Nah, ketika dinasti Ayyubiyah ini mengalami kemunduran secara politik, baik di internal maupun eksternal, itu dimanfaatkan kelemahan dinasti Ayyubiyah ini oleh kelompok-kelompok budak, ya, kelompok budak, tapi dia sebagai tentaranya dari dinasti Ayyubiyah. Nah, intinya bahwa dinasti Ayyubiyah ini dijatuhkan melalui kudeta militer yang dilakukan oleh tentaranya sendiri, yaitu dari kalangan Mamalik, begitu. Maka nanti berdirilah sebagai pengganti dinasti Ayyubiyah ini dengan dinasti Mamalik, begitu. Nah, dinasti Mamalik ini adalah dinasti yang didirikan oleh para budak, oleh para prajurit Ayyubiyah, sehingga dinasti Mamalik ini, ya, setelah menjatuhkan dinasti Ayyubiyah, itu berdiri dinasti Mamalik, ya, yang mana sistem politiknya ini bersifat oligarki militer, ya, oligarki militer. Artinya bahwa kekuasaan itu berada pada beberapa kelompok militer, ya, beberapa kelompok militer, sekalipun ada memang yang menjadi sultan atau penguasa, tapi secara de facto pemerintahan, kekuasaan dikendalikan oleh kelompok-kelompok elit militer, begitu pada saat itu, sehingga berdirilah dinasti Mamalik ini. Nah, dinasti Mamalik dikenal sebagai dinasti yang tangguh secara militer, karena mereka memang lahir dari kalangan militer, tapi dia melakukan pemberontakan terhadap tuannya sendiri, terhadap pimpinannya sendiri, sehingga lahir dinastinya sendiri, yaitu dinasti Mamalik, dikenal dengan dinasti Mamalik. Nah, dinasti Mamalik ini juga di samping dia memiliki keberhasilan dalam bidang militer, juga nantinya mampu mengalahkan tentara salib, begitu. Jadi bagaimana dinasti Mamalik ini mampu mematahkan kekuatan tentara salib di beberapa wilayah, sampai akhirnya tentara salib itu pun bisa dikalahkan lah, bisa dipatahkan oleh dinasti Mamalik ini. Nah, dinasti Mamalik ini karena tadi identik dengan militer, sehingga peradabannya, kekuatan kebudayaannya itu adalah lebih bersifat militer, militeristik. Kemudian yang kedua, dinasti Mamalik ini juga sekaligus sebagai sistem yang pertama kali di dunia Islam yang bersifat militeristik, begitu. Bahkan dalam kepemimpinan atau dalam masa dinasti Mamalik ini sebagai peletak dasar dari adanya oligarki militer di dunia Islam, begitu. Nah, dinasti Mamalik karena tadi lebih identik dengan kekuatan militer, sehingga di dalam masa kejayaan dinasti Mamalik itu lebih kepada perluasan wilayah dan juga kekuatan militer, sampai mampu mematahkan tadi tuannya sendiri ataupun mematahkan kekuatan tentara salib, begitu. Nah, namun sekalipun begitu, dinasti Mamalik cukup melahirkan kekayaan dan peradaban, sehingga bagaimana peninggalan-peninggalan dinasti Mamalik ini menjadi peninggalan sejarah bagi dunia Islam. Nah, di dinasti Mamalik ini
ada dua kekuatan kelompok militer di dinasti Mamalik ini. Yang pertama ada Mamalik Bahri dan ada Mamalik Burzi. Nah, Mamalik Bahri ini itu lebih cenderung kepada bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga mereka mampu menguasai dalam bidang ilmu pengetahuan. Namun di dalam Mamalik Burji, ya, ini itu identik dengan kekuatan militer, tapi lemah dalam bidang kebudayaan atau ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kan itu terjadi pergantian kekuasaan antara Mamalik Bahri dengan oleh Mamalik Burji, dan akhirnya karena Mamalik Burji hanya mengandalkan kepada kekuatan militer tanpa didukung oleh pengetahuan, akhirnya mereka mengalami kelemahan, terutama di kalangan internal istana Mamalik Burji ini banyak yang melakukan perilaku atau akhlak-akhlak yang kurang baik, yang terkadang mereka bermabuk-mabukan, begitu kan? Mereka banyak yang melakukan pelanggaran secara etika Islam atau jauh daripada nilai-nilai Islam. Akhirnya itu yang memperlemah dinasti Mamalik, begitu. Nah, jadi kita bisa mengambil hikmah daripada sejarah dinasti-dinasti kecil ini, bahwa kita tidak boleh menganggap remeh pada kelompok-kelompok kecil, pada bawahan kita, sebab bisa jadi kelompok-kelompok yang kecil atau bawahan kita itu suatu saat bisa berubah menjadi posisi yang di atas kita, begitu. Dan itulah yang terjadi pada sejarah, bagaimana dinasti Ayyubiyah itu bisa jatuh oleh kelompok budaknya sendiri, oleh kelompok yang dianggap kecil, tapi akhirnya kelompok kecil ini, kelompok budak ini pun akhirnya menjadi penguasa dan mengalahkan kelompok atau dinasti Ayyubiyah itu. Oke, barangkali itu saja kawan-kawan yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat pengetahuan, dan dari dinasti-dinasti kecil ini nanti ada lagi pada periode berikutnya dari dinasti kecil ini muncul kekuatan dinasti yang lain, itu nanti tumbuh menjadi besar, baik dari kalangan Sunni maupun dari kalangan Syiah lagi ada lagi nantinya. Nah, itu nanti dengan adanya masa 3 kerajaan besar, dan itu bagaimana dunia Islam yang tadinya terpecah-pecah, hancur, mengalami kemunduran, itu bisa mengalami kebangkitan kembali, terutama pada masa 3 kerajaan besar yang akan kita bahas. Seperti itu. Oke, cukup? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Oke, kalau gitu kita akhiri ya pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Pastikan semuanya absen ya di Inos. Udah semua ya? Tadi udah absen di Inos? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Baik, kalau gitu ya, tetap semangat. Mohon di oh ya, untuk minggu depan insya Allah kita UTS ya. Mohon disiapkan apa yang sudah kita pelajari, dibaca-baca, karena insya Allah minggu depan kita UTS. Ada yang sudah UTS?